Selamat datang di Tekim Belajar bersama saya Satrio Pangestu. Tekim angkatan 2021. Oke, jadi di sini kita akan membahas pengetahuan bahan teknik, lebih tepatnya tentang modulus, tegangan, dan regangan. Jadi di sini kita harus memahami dulu apa rumus dari tegangan. Rumus dari tegangan adalah gaya dibagi luas. Gaya di sini bisa berupa F ataupun P. Nah, F itu dijabarkan bisa menjadi M kali G, massa dikali gravitasi dibagi luasnya. Sedangkan modulus adalah tegangan dibagi regangan. Lalu, regangan itu dirumuskan dengan delta L dibagi L awal. Jadi di sini delta L merupakan perubahan dari L tersebut. Oke, kalian bisa lihat di sini rumus-rumusnya bisa dihafalkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas langsung ke soal-soal yang membahas tentang tegangan, regangan maupun modulus serta konversinya. Contoh soal pertama yaitu sebagai berikut. Hitung tegangan dalam Newton meter kuadrat. Mana yang lebih besar dalam A. Batang aluminium berukuran 25,4 mm dikali 34,7 mm dengan beban 5.640 kg. B. Batang baja berdiameter 14,5 mm dengan beban 750 kg dengan gaya gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Oke, kita masuk ke data-data ini, kita olah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu diketahui A luas 25,4 mm dikali 34,7 mm didapatkan 881,28 mm persegi atau kuadrat. Luas ini dicari dengan cara alas dikali tinggi. Nah, kemudian data yang ada yaitu massa, lalu kita hitung tegangannya dengan cara massa dikali gravitasi atau yang di awal kita sebut adalah F yaitu gaya dibagi dengan A luas. Massanya adalah 5.640 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dibagi dengan luas yang telah kita dapatkan 881,28 mm persegi. Maka akan kita dapatkan 62,71 Newton mm persegi. Atau kita konversi ke meter persegi menjadi 0,00006271 Newton meter persegi. Selanjutnya kita ke bagian yang B. Dengan luas A, rumusnya sebagai berikut: 1/4 pi d kuadrat. Kita cari dengan cara 1/4 dikali pi. Pi di sini 3,14 dikali 14,5 mm dikuadratkan, yang berarti itu adalah diameter, maka akan didapatkan 165 mm kuadrat. Lalu kita bisa hitung tegangannya dengan cara sebagai berikut. Massa dikali gravitasi atau yang di awal kita sebut F atau gaya dibagi dengan luas. Massanya adalah 5.640 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dibagi 165 mm persegi. Maka akan didapatkan 44,54 Newton mm persegi. Atau kita konversi mm ke meter menjadi 0,00004454 Newton meter persegi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa batang aluminium memiliki tegangan lebih besar daripada batang baja. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh soal nomor 2. Suatu batang tembaga panjangnya 40 mm. Jika batang tersebut dikenai tegangan tarik sehingga panjangnya menjadi 47 mm, berapa regangan yang terjadi pada batang tersebut? Berapa pula nilai tegangannya dalam
IB per inch second kuadrat bila modulusnya sebesar 152.000 PA atau Pascal. Di sini diketahui 1 IB sama dengan 0,454 kg, 1 inch sama dengan 2,54 cm. Mari kita tulis yang diketahui dahulu. Yang pertama, kita tulis diketahui bahwa panjang dari awal adalah 40 mm, lalu panjang akhirnya itu 47 mm, lalu modulusnya diketahui 152.000 Pascal. Jawab dengan cara sebagai berikut. Rumus yang kita gunakan adalah rumus regangan yang telah kita baca di awal. Regangan adalah panjang akhir dikurang panjang awal dibagi panjang awal dikali 100%. Jadi regangannya adalah 47 mm kurang 40 mm dibagi dengan 40 mm, yaitu panjang awalnya, kali dengan 100%. Jadi kita dapatkan regangannya adalah 17,5%. Selanjutnya kita berpindah ke satuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tegangan dalam satuan IB per inch kuadrat. Jadi tegangannya dapat dituliskan sebagai berikut. Tegangan itu adalah modulus dikali regangan, 152.000 Pascal. Kita kalikan dengan 0,175. Selanjutnya kita kalikan dan didapatkan hasil 26.600 Pascal. Hasil ini satuannya kita ubah menjadi IB per inch pangkat 2. Inch second pangkat 2, yaitu sebagai berikut. 26.600 Pascal sama dengan 26.600 Newton meter persegi. Maka dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kita ubah satuannya, 26.600 Newton meter persegi sama dengan 26.600 kilogram kali meter per second kuadrat per meter kuadrat. Di sini kita sederhanakan, meternya kita coret, maka satuan variabel yang dicoret jadi 26.600 kg per second kuadrat per meter. Nah, 26.600 kg second kuadrat per meter sama dengan 26.600 kg per meter per second kuadrat. Nah, di sini kita ubah ke satuan yang diminta oleh soal, yaitu IB per inch kali second kuadrat. Di sini 26.600 kg meter per second kuadrat kita kalikan dengan meter per 100 cm dikali IB per 0,54 kg dikali 2,54 cm per inch. Di sini kita sederhanakan atau kita coret satuan-satuan yang memiliki kesamaan antara meter dan meter, kilogram, sentimeter dan sentimeter. Maka akan didapatkan 1488,2 IB per inch second kuadrat. Maksud saya nomor 3, soalnya adalah sebagai berikut. Modulus elastisitas baja rata-rata sama dengan 0,5 MPa. Berapa regangan kawat berdiameter 2,5 mm dan panjangnya 3 meter bila diberi beban 500 kg. 1 MPa sama dengan 100.000 PA atau Pascal. Oke, kita tulis data-data yang diketahui. Modulusnya adalah 0,5 MPa dan diameter sama dengan 2,5 mm. Masanya 500 kg dan gravitasinya 9,8 meter second kuadrat. Oke, kita cari regangannya dengan cara seperti rumus yang kita ketahui di awal. Yang pertama kita cari dulu luasnya. Karena ini menggunakan diameter, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran. Luas A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Luas A sama dengan 1/4 kali 3,14 atau pi kita kali dengan diameter 2,5 pangkat 2. Maka akan kita dapatkan 4,9 mm kuadrat. Kita lanjut ke regangannya. Gaya atau F sama dengan massa dikali gravitasi. Kita telah dapatkan masanya adalah 500 kg. Kita kalikan dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka akan kita dapatkan 4.900 Newton.
Dan kita cari tegangannya dengan cara F per A. Ini adalah rumus yang ada di awal tadi. Maka tegangannya adalah 4900 Newton dibagi dengan 4,9 mm persegi, sama dengan 1000 Newton mm pangkat 2. Maka 1000 Newton mm sama dengan 1000 MPa. Maka kita akan dapatkan tegangannya dengan cara tegangan dibagi dengan modulus dikali 100%, yaitu 1000 MPa dibagi dengan 0,5 MPa dikali 100%. Maka tegangannya adalah 200.000%. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita harus memahami dulu apa itu tegangan, dan modulus. Sebisa mungkin kita mengetahui konsep dasarnya mengenai rumus-rumusnya, bagaimana didapatkannya, dan perlu diingat bahwa luas itu tidak hanya alas kali tinggi, bisa saja dengan luas rumus lingkaran seperti 1/4 pi d pangkat 2. Maka kita harus cermati dengan cara apa yang dimaui oleh soal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.